berbuat remaja, dipaksa harus menanggung kesulitan keluarganya yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang ayah. Ia pun berkali-kali harus merasa tersiksa oleh paksaan-paksaan dari dunia luar yang semakin menghimpit dan menekan. Para hadirin sekalian, inilah dia pementasan teater Magma 50 dengan judul Pukul 01.29 karya Aigi Sasmita dan sutradara Didi Ardi. Selamat menyaksikan. Udah berubah ya? Iya, emang harus dikasih tugas dulu supaya dia ada powernya jadi announcer. Berapa ya? Woi, jam berapa sekarang? Jam 9:29. Jam 9. Lama sekali waktu baru ditunggu. Kesel banget nungguin waktu. Dan Alsa yang udah gak butuh waktu. Waktu itu menjadi siksaan buat saya. Semakin banyak waktu, semakin terlihat semua gambaran kelakuan dosa dan kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Semakin tersiksa oleh rasa takut, semakin merasa bersalah. Katanya, kalau orang sudah sampai pada akhir kehidupannya, dia akan teringat kembali segala indahan di masa lalu. Dan sekarang terjadi juga pada saya. Jam berapa tadi ya?
Kalian itu... Benar, Ma. Tapi tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya ini masih hidup. Saya masih hidup. Mana bisa saya ketemu sama kalian yang sudah tidak ada di dunia. Mama, ini kenyataan. Ini takdir. Kita bisa ketemu di sini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya ini masih hidup. Saya masih hidup. Gila. Saya tidak gila. Saya tidak berhayal. Ini pasti hanya halusinasi karena saya teringat kejadian di masa lalu. Wah, ini semua kenyataan, bukan halusinasi. Bukti. Dia memang benar-benar gak mau mengakui kita. Jangan kau mengakui. Dulu saja, dia tidak memberi kesempatan hidup buat kita. Jangan begitu. Buktinya, dia masih gak mau menerima kita. Anakku saya. Kenapa kamu? Iya, kami semua adalah anak kamu. Anak yang sudah telantarkan. Kami semua belum sempat merasakan hidup di alam dunia. Kami tidak diberi kesempatan hidup oleh kamu. Kami dipaksa keluar sebelum waktunya. Kami semua. Tidak pantas kamu bicara seperti itu kepada mama. Kita ini harus hormat sama dia. Hormat? Dari mana ukurnya? Bicara pantas dan tidak pantas orang seperti itu. Oh, mana anak orang tuanya? Pantas yang bagaimana? Kalau kenyataannya, dia sudah tidak pantas disebut sebagai orang tua. Apa masih pantas disebut orang tua? Orang yang tidak memberi kesempatan hidup ke anak-anaknya. Apa pantas disebut orang tua? Orang yang sudah membunuh anak-anaknya sendiri. Dan apa pantas disebut orang tua? Orang yang egois, membuang anak yang keselokan ke tempat pembuangan sampah. Apa pantas? Kita pantas-pantaskan saja. Sebagaimana pantasnya anak sama orang tuanya. Pantas si mama kamu ini semua karena dia sayang sama kita. Sayang? Cuy! Dari mana ukurnya kalau cuma dengan kata sayang? Daripada kita disuruh anak-anak atau dia rawat karena kemiskinan. Karena mama yakin kalau kita semua dikasih kesempatan hidup di alam dunia akan lebih yang dari itu. Dan belum tentu kita bisa hidup seperti sekarang. Tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapat Adi. Yang seperti itu bukan ukuran dari kata sayang. Mengapa harus kita yang menanggung penderitaan dengan memegang bulan anak halal? Atau tidak terawat karena kemiskinan? Kalau begitu kenyataannya, mestinya dia juga bertanggung jawab atas semuanya. Bukan kita. Udah waktunya begitu. Tapi umum bukan hukum. Yang penting sudah takdir. Kita harus terima takdir kita. Ah, takdir, takdir, takdir. Dari dulu kalian ngomongin masalah takdir. Ya, cukup. Cukup. Kalian jangan bertengkar. Anakku, terima kasih kamu sudah mengerti keadaan mama. Mama minta maaf. Mama minta maaf sama kamu dan adik-adik kamu. Bukannya mama tidak sayang sama kalian semuanya. Bukannya mama egois. Bukannya mama tega. Tapi keadaan yang memaksa mama harus melakukan semua ini. Sanggup harus punya anak. Ada suami. Ini juga karena mama dipaksa sama kakek kalian. Hanya mama terpaksa untuk mengaborsi kalian semuanya. Alasan! Begitu manusia. Gak mau orang salah. Mau berjalan berpisah. Anjing.
Terima kasih sayang. Sabar. Tidak lama lagi mama akan menyusul kalian semuanya. Kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di alam lanjutan, bersama-sama selamanya. Nah, mengerti semua kekecewaan kalian pada mama. Tapi kan sekarang mama sudah sadar. Semua yang mama lakukan dulu, semuanya dikeluarkan dari mama. Mama minta maaf sama kamu dengan adik-adik kamu. Kemudian, tidak lama lagi mama akan menyusul kalian semuanya. Mama akan memberikan kasih sayang yang belum pernah kalian rasakan selama ini. Kita bisa bersama-sama selamanya. Nah, sini dulu sayang. Mama mau mengusap rambut kalian. Tidak sudi saya. Tidak. Oh,
Eh, kesini dong temenin saya. Saya sepi sendirian. Bilang lagi. Ada siapa di situ? Jam berapa sekarang? Jawab dong, saya kan nanya. Siapa kamu? Kenapa? Kamu lupa sama itu? Apa benar ini ibu? Benar. Saya untuk kamu. Ibu. Bu, saya kangen, Bu. Kenapa ibu pergi gak bisa bilang, Bu? Saya kesepian. Kenapa ibu saya jadi seperti ini? Selalu dalam kesulitan. Yang sabar ya sayang. Yang ikhlas. Jangan mengeluh. Jangan merasa sendiri. Ibu selalu ada bersamamu. Tapi kenapa dulu ibu meninggalkan saya sendirian, Bu? Untung tak dapat diraih. Malah tak dapat ditolak. Takdir tak dapat dipungkiri. Semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi seandainya ibu tidak meninggalkan saya, tidak akan seperti ini, Bu, kejadiannya. Akan lain ceritanya. Saya tidak perlu mengalami kesusahan diperalat oleh Bapak untuk memenuhi segala keinginannya. Sudah, jangan disesali. Ibu tahu semua yang terjadi. Yang sabar ya, yang tawakal. Besok pagi, saat matahari terbit, kita akan bersama-sama selamanya.
senjata para penguasa. Perempuan lemah seperti saya dituduh membunuh 2 orang laki-laki. Pengadilan saya sudah mencoba untuk menjelaskan. Pengadilan mesti keras, tidak ada yang percaya. Mereka cuma percaya berdasarkan bukti dan saksi. Tidak mau mereka percaya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sebab fakta itu sudah dipatahkan dulu oleh saksi yang palsu. Saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Lalu di mana bu adilnya? Di mana bu adilnya? Di mana? Berisik. Bangsat. Ini tuh LP buat pasar. Bisa nggak sih kamu kalau nggak ngeganggu kesenangan orang? Dasar orang gila. Di dalam penjara yang gelap dan pengapuk ini kamu masih bisa menyebut kesenangan. Dari mana senangnya? Nggak percaya kalau saya sedang senang. Senang dari Hongkong. Perempuan. Sebentar lagi kamu tuh bakal eksekusi. Bakal mati. Lebih baik kamu banyak-banyak berdoa agar tidak rasa sakit waktu dieksekusi nanti. Bukannya malah teriak-teriak kalau menghadap mati. Kamu itu sebenarnya siapa sih? Dari tadi kok cuma kedengaran suaranya aja nggak ada wujudnya. Kamu itu setan, iblis, atau jin mungkin? Goblok, kamu nggak sopan bener. Saya manusia tahu. Coba tunjukin wujudnya kalau emang kamu manusia. Kamu lagi ngapain sih? Teriak kayak orang gila. Barangan dong. Oh, bagian itu saya sedang bicara dengan saya. Ibu? Ibu yang mana? Wah, mabuk kayak ini orang. Pasti yang mabuk. Saya masih sadar. Kenapa sih kamu nggak bisa lihat? Itu ibu saya. Ada siapa-siapa di sini? Apalagi ini ruangan penjara isolasi. Mana ada kalau yang bisa masuk tanpa pintu saya dulu? Kamu kira? Oh, jangan-jangan kamu sudah gila kali ya? Saya masih sadar. Kamu bisa lihat, itu ibu saya. Mana? Tidak ada siapa-siapa di sini. Ibu kalau menghayal jangan tinggi, nanti takut setan. Oh, jangan-jangan. Kamu mabuk kali ya? Mereka ada yang ngaco. Siapa sih yang mabuk? Satu kali yang mabuk. Saya sedang bicara dengan ibu saya. Saya itu lagi curhat sama dia. Saya tahu betul. Kasih sayangnya masih bisa saya rasakan sampai sekarang. Tunggu. Ibu kamu ingat ada? Bodoh, bingung saya. Ya sudah, terserah sama kamu saja. Masalah kamu yang penting kamu senang. Tapi tidak usah jaga saya. Nanti saya marah gila. Saya mengecut. Dia ngobrol kok malah kabur. Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Ibu kita pergi kemana, Bu? Ibu! Ibu kenapa pergi nggak bilang-bilang, Bu? Ibu! Ibu! Kenapa sih kamu bisa dibilangin kayak 2 kali? Berisik. Berisik. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Hah? Tenang. Kamu diam. Jangan ada suara. Ciptakan dong keamanan, ketentraman, ketenangan, dan sebagainya. Jangan ngomongnya aja. Perempuan, sebentar lagi kamu itu bakal dieksekusi, bakal mati. Lebih baik kamu banyak-banyak diri taubat.
Berdoa. Bukannya malah teriak-teriak kalau menghadapi mati. Tuhan, percepat dicabut tangannya perempuan itu. Tidak kuat yang menjaganya. Perasaan banyak nabi yang menepati sel ini yang menghadapi mati, tapi tidak pernah seperti dia. Pusing ini. Pak Sidir. Gendut. Nah, Nih, Pak. Diam. diam. Kenapa itu muka jadi pucat kayak gitu, Pak? Saya anak kecil lagi ngambek bentar-bentar. Nggak malu, Pak, sama badan. Duduk. Yang pengen gue gitu, Pak. Segera aja cabut nyawa saya. Udah pengen cepat mati. Tahu juga. Iya, saya juga jadi kesel. Bukan tanggung jawab masih makan anak istri sih. Coba gue, anak saya yang ke-6 tidak masih sekolah, tidak masih kecil-kecil. Istri saya sedang hamil. Di sini, tempat ini saya harus bertemu dengan orang seperti kamu. Pusing kepala saya. Kalau bukan karena penyakit saya di rumah sih, saya berhenti. Biar aja pusing juga, Pak. Yang penting banyak duit. Kan gampang yang hidup di sini. Gampang dari Hongkong. Kan kalau seandainya nih, ada nanti yang mau keluar jalan-jalan. Kasih duit kan Bapak. Atasan saya terima uangnya. Mereka dapat untung saya. Siap. Siap gimana, Pak? Ya siap. Kalau ada napi yang jalan-jalan keluar, ketahuan. Ini masalah. Saya yang kena. Ya banyak contohnya pegawai-pegawai yang dipecat sama atasan. Bahkan ada juga yang dijebloskan. Wajar katanya. Daripada negara penanggung malu, lebih baik mengorbankan sipir saja. Iya begitu. Tuh, si Andri dipecat gara-gara ketahuan ada napi yang jalan-jalan keluar, mau nonton tuh kami pucat. Si Ucok, si Badak, dipecat gara-gara ketahuan ada napi yang makan-makan di restoran. Mahal, bilang berobat rumah sakit. Pokoknya, banyak deh. Cok sama badan. Alasan Bapak yang sendiri. Malah Bapak ini yang nasihat. Gitu, Pak. Dari tadi saya bilang begitu. Sudah, saya mau kontrol dulu. Itu jangan usah. Jam 12:29. Masih lama sekali. Apanya yang lama? Ya. 1 jam lagi. Lebih baik. Dulu ya, Pak. Ya. Lebih baik kamu duduk saja dulu.
Pak. Napi yang dieksekusi Pak. Ketemu aja di bangku. Yuk datanya. Ini Pak. Terima kasih. Perempuan 22 tahun, kasus pembunuhan berantai berencana. Sepertinya tidak mungkin. Bagaimana Pak? Tidak. Terima kasih. Bisa saya bicara sekarang? Silakan. Ini kan mati nih. Ini kan dimati. Ampun Bapak, ampun, saya sudah tak kuat Pak, ampun. Mati. Sepertinya dia sedang mimpi Mas Sumpah. Biasa seperti itu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kamu malaikat. Cahaya. Tapi saya belum siap dicabutnya oleh sekarang Pak Malaikat. Gimana ya? Terima kasih. Selamat Pak. Bisa duduk sebentar? Iya. Temboknya terang. Iya Pak. Katanya dicabut kawannya sambil duduk itu rasa sekali sakitnya. Lebih baik sambil tidur saja Pak. Duduk dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Iya. Bisa kamu pakai ini? Pakai kepala. Sudah. Sebenarnya kamu ini siapa? Malaikat maut. Saya ini bukan malaikat. Saya manusia juga sama seperti
Semua orang menyebut saya bangsa. Saya ini pembunuh. Kamu bukan bangsa. Kamu juga bukan pembunuh. Kamu tidak lebih dari manusia yang kegelapan jalan dan berpegangan. Sekarang saya ada di hadapan kamu dan akan memberikan petunjuk untuk perjalanan kamu. Petunjuk. Petunjuk apa lagi? Semua petunjuk sudah dijalankan. Semua cara juga sudah dilakukan. Tapi mana hasilnya? Maria tetap menjatuhkan hukuman mati pada saya. Saya tidak ada yang mau percaya berdasarkan fakta yang saya ceritakan. Sebab fakta itu sudah dipatahkan oleh saksi yang palsu. Saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Sebab hukum itu sudah terlanjur dibeli oleh mereka. Sabar, sabar. Salah dan benar tidak mungkin tertukar. Mana buktinya? Kenyataannya, salah dan benar tidak bisa tertukar. Anak koruptor yang mencuri uang miliaran, bisa saja dia tahu satu uang cari darinya. Berapa hukuman dan pembelaan di mana-mana. Masih juga mereka bisa bilang, ini cuma musibah. Masih juga mereka bayar pengacara mahal. Bisa sama. Buat manusia di seorang yang dengan alasan kelaparan habis jadi kulit. Bisa sama. Sampai mati. Seperti itu tidak tertukar. Tertukar di hadapan hukum. Kayak Bukan berarti tertukar di hadapan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Tuhannya siapa? Astagfirullahaladzim. Karena kamu tidak kenal dengan Tuhan yang sendiri. semua tentang kematian. Tapi juga Saya tidak ada Tuhan. Tapi semenjak saya hancur berantakan. Sampai sekarang saya harus dipenjara sebagai sakitan. Saya jadi tidak mau mencari Tuhan. korupsi. Buat yang terganggu mental, lalu setelahnya saya dituduh membunuh anak pejabat. Sampai sekarang saya dipenjara dan divonis hukuman mati. Di mana Tuhan itu? Kenapa dia tidak bisa menolong saya? Ternyata kamu benar-benar betul-betul. Saya tidak dituntut. Saya sudah sempit. Tidak lagi. Saya serius. Waktu kamu masih Kenapa panjang. emang? Sudahlah, benar diri. Tadi gua yang Coba menghadap mengajuin. Tuhan. Apalagi yang saya kerjakan? Bersihkan pikiran. Sampai saat datang ada Tuhan. Bukan itu yang saya perlukan saat ini. Maksud kamu? Ini tidak mengenai emosi. Selama ini tidak ada seorang pun yang percaya pada saya. Saya butuh orang yang bisa dipercaya pada fakta yang sebenarnya, lalu bisa memberitahu kepada orang-orang di luar sana bahwa saya bukan pembunuh. Saya adalah korban dari tertukarnya antara salah dan benar di hadapan hukum. Korban dari tertukarnya antara salah dan hukum. Karena aku sudah dibeli oleh mereka. Kamu percaya pada saya? Kalau kamu percaya pada saya, coba kamu katakan dengan sejujurnya. Saya percaya padamu. Sinar matamu menunjukkan kalau kamu adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, kalau begitu kamu ceritakan semuanya dari awal. Sejak umur 17 tahun, 5 tahun kebelakang, ibu saya meninggal dunia karena kecelakaan di pabrik tempat saya bekerja. Tubuh dan dunia hancur masuk ke dalam mesin karena coba dalam bekerja. Tapi itu menurut investigasi dari pihak manajemen pabrik. Padahal bukan begitu kenyataannya. Saya sengaja dibunuh oleh manajernya sendiri karena ibu saya adalah satu-satunya saksi dari kasus korupsi yang melibatkan oknum pemerintahan. Setelah itu, pasti menikah lagi dengan perempuan yang tidak tahu dari mana datang. Lepas yang disayang padanya, dibandingkan kepada saya anaknya sendiri.
bulan. Sampai pada setahun. Itu. Keadaan semakin tidak jelas. Saya tidak bisa lagi melanjutkan kuliah. Bapak saya tidak pernah mengurus saya lagi karena dia sibuk mengurus sendiri. Karena katanya itu adalah satu-satunya cara untuk nyambung hidup. Sampai pada suatu waktu saya dipertemukan dengan seorang lelaki tampan anak orang kaya. Dia suka pada saya. Dan selanjutnya saya saling suka dengan dia. Dan saat itu saya sempat punya harapan bahwa hidup saya akan penuh dengan kebahagiaan. Tapi semuanya hanya mimpi. Kebahagiaan hanya tinggal harapan kosong. Satu peristiwa telah merubah segalanya. Orang tuanya tidak menerima saya sebagai menantunya karena keadaan saya yang miskin dan tidak pantas disandingkan dengan dia yang orang kaya. Seperti timun dan durian katanya. Asal kamu tahu, derajat manusia tidak bisa diukur dari angka pertanyaannya. Itu memang teorinya. Tapi kenyataan salah yang membuat saya dunia. Padahal saya dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Saya tidak mau punya anak, tapi tidak ada bapaknya. Maksud kamu? Iya, iya. Saya mengandung anak. Orang tuanya tidak menerima anaknya sudah menyetujui saya sebelum nikah. Wajar katanya. Kalau perempuan seperti saya bisa tidur dengan siapa saja. Malah dia menuduh saya kalau saya melakukan itu karena hanya ingin menguasai hartanya saja. Padahal saya diusir, tidak punya perasaan sama sekali. Lihat saya diusir keluar dari rumahnya, diam saja. Panas. Keluar dari rumah. Hilang sudah. Tidak seperti dulu saat dia merayu saya sampai saya yakin untuk menyerahkan kehormatan saya kepadanya. Hilang kegagalan. Tidak seperti dulu saat dia menyuruh saya. Dia Prakoso. Andrea Prakoso. Dia pembaca terkenal di kota ini. Dia terkenal. Dia hebat dengan orang lain. Tapi buat saya, cek. Tidak lebih dari seorang pecundang. Lalu bagaimana perjalanan hidup kamu selanjutnya? Dunia terasa gelap. Hidup sudah terasa tidak ada lagi artinya. Gelap pikiran. Tidak tahu lagi kemana saya harus melangkah. Kemana saya harus melanjutkan kehidupan saya selanjutnya. Perut ini semakin lama sudah semakin terlihat besar. Semua tetangga sudah pada tahu apa yang terjadi pada saya. Ya begitulah masyarakat. Cuma bisa menghukum tanpa mau tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wajar katanya. Kalau perempuan seperti saya itu disebut sebagai perempuan yang tidak punya moral. Jual diri tidak kuat. Ya, memang begitu. Hukuman yang lebih berat adalah hukuman dari masyarakat, hukuman sosial. Karena apa? Karena kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk pembelaan. Tapi belum selesai sampai di situ. Bapak saya yang pendidikan baik. Terlihat hutang kepada rentenir sampai habis-habisan ditekan oleh rentenir itu. Karena katanya, sudah lebih dari 1 tahun dia tidak bisa membayar hutang dan kekalahan ini. Dan bapak saya terpengaruh oleh istri yang tega memaksa saya mengumpulkan dana lalu menjual saya pada rentenir itu. Lunasi hutang. Lebih dari 1 tahun saya merasakan sakit hati karena saya harus terpaksa ayah ini. Sampai kami suatu hari, saya sakit. Karena sudah lebih dari 3 kali saya dimaksud dan lakukan. Saya diantara
Kenapa? Tidak bisa sehat lagi. Kuat lagi. Bukan harus hancur. Tapi Tuhan masih sayang kepada kamu. Memberikan kamu waktu untuk kembali berpikir. Saya tidak punya kesempatan untuk kembali berpikir. Seperti yang tadi saya bilang. Kain kamu kain di bawah. Keadaan malah semakin hancur. Bapak saya dan istrinya malah semakin sering menjual saya tanpa perasaan. Rokok. Rokok. Mulai pernah saya dipaksa untuk melayani saat ibu diri saya sedang tidak ada di rumah. Pegang. Melayani orang kamu sendiri. Bertahun-tahun Bapak menjual saya tanpa perasaan. Mengantarkan saya ke tamu-tamu dari yang muda sampai yang tua. Dari tukang ojek sampai ke pejabat sudah sempat saya layani. Dari hotel ke hotel. Dari duduk sampai kamar kos juga sempat saya jalani. Kamu nurut saja apa kata bapak kamu. Ya bagaimana lagi? Apa daya saya sebagai perempuan yang lemah? Saya juga sempat mencoba kabur. Tapi bersembunyi dimanapun, pasti ditemukan oleh bapak saya dan istrinya. Sempat saya merasa serba salah. Itu kalau merasa mending hancur saya sekalian. Dan saya berhenti dan berdoa. Ya, ada orang yang mau percaya. Bagaimana Pak? Sudah selesai? Sepertinya sebentar lagi, Pak. Adanya bercepat Pak. Orang sudah hampir selesai. Sebentar lagi, Pak. Saya belum sempat menitipkan wasiat. Wasiat. Warisan. Sepertinya mustahil sekali orang seperti kamu itu tidak akan warisan. Saya mau mewariskan hati saya. Ya, semua orang tahu apa yang terjadi pada saya sebenarnya. Silakan saja. Tapi waktu kamu tinggal 30 menit. Ayo, kamu teruskan cerita kamu. Sampai pada pikiran saya yang paling hancur. Mungkin ini akan jadi akhir dari kisah perjalanan hidup saya. Saya dipertemukan dengan seorang keluarga pejabat. Dijanjikan akan dianggap derajatnya dari kehidupan saya. Saya akan dinikahkan dengan putra mereka. Kamu akan dinikahkan dengan putra pejabat. Iya. Dan tidak mengulang. Hari itu juga saya dipakaikan sebagai pengantin yang sangat bagus. Seperti mimpi rasanya. Bisa memakai baju yang sudah pasti mahal harganya. Semua orang di rumah itu memperhatikan saya. Sampai pun datang untuk melakukan akad nikah. Saya pun juga bisa bertemu dengan orang yang akan menjadi suami saya. Saya bercerita. Kenapa mempelai lelaki tidak terlihat juga sampai acara akad nikah? Sepertinya tidak masuk akal. Penghulu menikahkan pengantin tanpa adanya pengantin dalam. Kamu sudah bertanya, mana calon-calon kamu? Ada di dalam kamar. Sedang sakit kata ibu. Kiai. Lalu saya selesai akad nikah. Saya belum juga bisa bertemu dengan lelaki yang sudah menjadi suami saya. Mungkin ada sekitar 5 jam saya menunggu di ruangan tengah. Lalu tepat pukul 1:29 menit. Saya adakan pertemuan di ruangan tengah.
jadi makin curiga. Karena di baju itu banyak bercak darah yang masih basah dan bawahnya. Dengan rasa penasaran dan mencuri. Saya memberanikan diri untuk membuka selimut dan menutupi hati. Betapa terkejutnya saya melihat pisau yang tertancap di dadanya. Dia bermatikan darah. Saya teriak saat tangannya itu pingsan. Setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Lalu setelah sadar, saya sudah ada di kantor polisi. Bisa saja kamu mengarang cerita. Ini fakta, kenyataan. Sudah terlambat. Seandainya pidato sudah terlambat. Sekarang kamu yang tinggal menunggu waktu eksekusi. Udah jam 1:10. Waktu kamu tinggal 20 menit. Saya sudah siap. Karena saya sudah menceritakan kejadian dari awal. Bagus, siap. Sepertinya kamu sudah dipercaya. Ya begitulah kenyataannya. Saya dinikahkan dengan Maya. Kakak berserta memperebutkan warisan sampai saling membunuh. Itu alasan mereka untuk menangkap saya. Saya dipaksa mengaku segala cerita lalu mereka. Saya dipaksa mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap mereka. Kenapa tidak dari dulu kamu ceritakan itu di pengadilan? Hah? Saya tidak akan diberikan kesempatan Pak untuk memberikan pembelaan. Karena hukum itu sudah terlanjur dibeli oleh mereka. Walau bagaimanapun, vonis sudah dijatuhkan kepada kamu. Kamu harus ridho atau ikhlas menerima hukuman ini. Mudah-mudahan ridho dan ikhlas kamu bisa menuntut kamu dengan tenang kembali ke akhirat. Ya, ayo. Sebentar lagi tim eksekusi akan datang untuk menjemput kamu. Saya sudah siap. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya minta sama kalian berdua. Dan mungkin ini merupakan permintaan dari saya. Silakan. Apa yang akan menjadi permintaan dari kamu? Ya, kamu mau minta apa? Kasih tahu pada semua orang di luar sana bahwa saya bukan pembunuh. Saya adalah korban dari tertukarnya antara salah dan benar di hadapan hukum. Korban dari ketidakadilan hukum. Karena saya tidak mau kebenaran ini terkubur bersama dengan keluarga saya. Segala apa yang terjadi pada diri kita sebagai manusia, ini semua sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa. Manusia hanya bisa berencana. Salah dan benarnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Eksekusi akan segera dilaksanakan. Baik ke Sekarang saatnya terpidana dibawa ke ruang eksekusi. Silakan. Pak, saya tidak akan lari, tidak akan kabur. Saya tidak perlu dibuat-buat. Aku SOP-nya memang sudah begini.
menjalankan tugas. Pak, saya ini manusia. Hargai saya sebagaimana manusia yang mempunyai hak dan harga diri. Walaupun saya terpidana, tapi saya juga masih punya hak untuk dihargai. Hak sepatu. Mana Tuhan kamu? Sekali-sekali kamu itu menurut. Jangan buat masalah terus. Sabar. Emosi tidak bisa berubah keadaan. Sabar. Pak, saya tidak sabar. Saya cuma minta yang diborgol. Saya takut bersama saja dengan mereka. Sudah, Bu. Sekarang bukan saatnya untuk menyatakan pembelaan. Pengadilan sudah memutuskan perkara ini seadil-adilnya. Terlambat. Putusan tidak bisa membawa itu saja. Terlambat. Adil. Sejak persidangan pertama sampai putusan, saya tidak pernah diberikan kesempatan Pak untuk memberikan pembelaan. Apa yang seperti itu yang disebut dengan keputusan yang adil-adilnya? Hah? Jangan diajak ngomong terus. Tangkap dia. Seret dia mau belajar kita baik-baik. Ayo. Diam. Diam. Saya tidak ingat. Saya tidak ingat. Diam. Saya malah diam. Cukup. Jangan kasar begitu, Pak. Lepaskan. Saya yang menjamin napi ini tidak akan kabur. Lepaskan. Apa jadi begini perjalanan hidup saya? Saya tidak mungkiri kalau Tuhan ini memang penuh dosa. Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak ada sesuatu yang lebih wajar untuk kembali kepadamu. Seandainya saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, saya ingin bicara pada orang-orang di luar sana bahwa kita harus mampu untuk menjalani hidup. Tapi seandainya tidak ada sesuatu lagi untuk saya ingin cara yang lebih baik, cara yang lebih wajar. Agar tidak terasa lagi sakit hati saya. Bahwa ini meninggal. Satu lebih 29 menit.
ribuan kasus ketidakadilan hukum. Korban dari tertukarnya adalah salah dan benar. Karena hukum dan keadilan hanya sebagai terakhir. Jatuh kau. Kau korban. Kenapa kalian semua diam saja, Pak? Apa tidak lagi orang yang punya hati? Lemah dan tidak bisa mengambil keputusan. Kau dibiarkan begitu saja. Mau sampai kapan? Kalau orang miskin mati kelelahan karena menangis. Kau sampai kayak kelelahan karena tertawa. Pikir dengan hati kalian sendiri. Bicara saja di televisi tidak akan merubah segalanya. Pikir dengan hati kalian sendiri. Tapi penyerahan tidak akan merubah keadaan. Tindakan yang nyatalah yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti saya. Siapa yang tahu? Besok atau lusa tidak akan ada lagi korban. Dan kalau terbukamnya salah dan benar di depan hukum. Siapa yang menjamin? Kalau besok atau lusa satu dari kalian tidak akan menjadi seperti ini. Siapa yang mau menolong? Kalau tangan sudah diborgol seperti ini. Siapa yang mau menolong? Kalau eksekusi tinggal menunggu menit. Kuburkan rasa keadilan bersama dengan tubuh saya. Tuliskan kalimat keadilan di batu nisan saya. Jam 1 lebih 29 menit. Waktu matinya keadilan. Itu permintaan saya yang terakhir.